Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Qala Nabiullah Yaqub berkata, inni sesungguhnya aku la yahzununi dibuat sedih an tadhhabu bihi oleh kepergian kalian dengan Yusuf, wa akhafu dan aku khawatir ayyakulahu adh-dhi'b, wa akhafu dan aku khawatir ayyakulahu adh-dhi'bu serigala akan memakannya, wa antum sedangkan kalian anhu darinya ghafilun dalam keadaan lengah. Ketika saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam izin kepada ayahnya, maka ayahnya mengatakan, wahai anak-anakku, saya ini khawatir nanti kalau kalian itu pergi bersama Yusuf bermain-main di hutan, kemudian ketika kalian lengah, ketika kalian tidak fokus, nanti Yusuf itu dimakan serigala. Maknanya Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam itu sudah punya firasat kuat bahwa saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ini akan membuat masalah, akan membuat makar, akan membuat tipu daya. Bahkan mulai Nabi Yusuf itu bermimpi, beliau sudah mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu sehingga mereka itu akan membuat tipu daya. Maknanya Nabi Yakub itu sudah tahu benar, punya firasat yang kuat, bahkan sudah tahu, namanya Nabi dan Rasul, bahwa saudara-saudara Yusuf nanti itu akan membuat makar, akan menyusahkan Nabi Yusuf, akan memojokkan, akan menyerang, akan berbagai macam perbuatan yang buruk. Tetapi walaupun beliau sudah punya firasat seperti itu, walaupun beliau sudah tahu, bahkan pada akhirnya nanti diizinkan juga. Lah, para ulama mengatakan disinilah yang disebut dengan lika-liku takdir itu di sini. Kalau orang itu memang takdirnya akan diuji terlebih dahulu Nabi Yusuf, walaupun Nabi Yakub membela, walaupun Nabi Yakub sudah tahu, tetap saja pada akhirnya akan diganggu oleh saudaranya. Dan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam itu memang beliau sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang mulia, untuk menjadi orang hebat. Sehingga kalaupun saudara-saudara beliau itu memojokkan, menyerang dan lain sebagainya, semakin dipojokkan bukan semakin hina, tapi tambah mulianya. Secara zahir beliau itu seakan-akan dibuang di sumur, dalam kegelapan sumur, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan hutan, seakan-akan hina. Tetapi sumur ini pada hakikatnya adalah tangga pertama untuk menuju kemuliaan. Setelah dari sumur, seakan-akan gak tambah membaik, malah dijadikan budak. Orang mulia, anak Nabi, dijadikan budak. Sepertinya hina. Tidak. Budak inilah justru gerbang-gerbang menuju istana. Setelah jadi budak nggak habis masalahnya. Setelah jadi budak malah dijebloskan ke penjara. Kayaknya makin hina, makin terpojok. Tidak. Ternyata penjara itu adalah tangga terakhir untuk naik sebagai seorang perdana menteri, sebagai tangga terakhir untuk tahta beliau. Begitulah. Jadi kalau orang itu mulia, sudah ditakdirkan mulia, bagaimanapun rintangan yang datang ini pada hakikatnya akan memuliakan dia.
Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya diserang, iya, dipojokkan, benar, diusir dari Taif, dilempari batu, berbagai ujian, pamannya mengolok-olok, dikira penyihir, dikira orang gila, dikira ini, dikira itu. Ternyata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalaupun penduduk dunia semua enggak ada yang nerima, manusia enggak ada yang nerima, gerbang-gerbang langit dibuka lebar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun orang-orang hina di dunia itu enggak ada yang menerima beliau, Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu memanggil beliau langsung untuk sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lah, sikap kita bagaimana ini? Takdir kita nanti itu loh, ujungnya itu di mana titik terakhir itu? Apakah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir? Kisah kita tamatnya nanti itu di mana? Apakah di pertamanan surga ataukah di jurang-jurang neraka? Maka manusia itu hanya bisa khawatir, bisa takut saja. Sudah sholat masih takut, sholat saya diterima atau tidak. Setelah diterima masih takut, bisa ikhlas atau tidak. Setelah ikhlas masih takut, nanti bisa istiqomah atau tidak. Setelah zikir masih khawatir, ini sekarang saya bisa zikir, nanti ketika Israel datang mencabut nyawaku, apakah saya masih bisa mengatakan la ilaha illallah, ataukah ketika itu saya sudah lupa? Jadi manusia itu hanya ada khawatir, takut saja. Tapi takut jangan sampai menjadikan kita putus asa. Wala tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian tuh putus asa dari rahmat Allah. Orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah ini hanyalah orang-orang kafir saja. Kita renungi anugerah-anugerah Rahman dan Rahim Allah terhadap kita, supaya timbul semangat dalam hati tadi. Maka dulu Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, waliullah yang begitu pandai merangkai kata, suatu ketika beliau itu mendatangi majelis perkuburan jenazah, penguburan jenazah, acara penguburan jenazah. Ketika beliau duduk di situ, ada seorang penyair. Penyair tadi duduk di sampingnya Syekh Hasan Al-Basri tadi. Penyair tadi mengatakan, wahai Tuhan, kita ini sekarang sedang duduk berdua. Orang-orang sedang melihat kita. Apa komentar mereka kepada kita ini? Apa komentar mereka terhadap kita? Mereka pasti akan mengatakan, telah duduk orang yang termulia, telah duduk orang yang terhebat, pimpinannya para wali, pimpinannya para ulama, di samping preman, pendosa, penjahat, mafia terbesar pada zaman ini. Saya ini orang buruk, Tuhan tuh orang mulia, nggak pantas kita duduk bareng, nggak pantas. Maka Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, jangan ngomong begitu. Sekarang ini nggak saatnya mendengarkan komentar orang, nggak saatnya menilai baik atau buruk. Yang kamu pikirkan sekarang itu persiapan apa yang kamu siapkan untuk menghadapi acara seperti ini nanti ya, dirimu itu. Nggak usah ngalor ngidul mikir komentar orang gimana, seneng atau tidak, nggak usah kamu pikir. Yang kamu pikir itu gimana, persiapan apakah untuk menghadapi kematian nanti. Maka penyair tadi mengatakan, Tuhan, saya ini nggak ada baiknya.
ibadah lemah, zikirnya lemah, ilmu juga dangkal, nggak ada apa-apanya. Tapi ada satu perkara yang saya andalkan, Tuhan. Apa? Yang saya andalkan itu adalah syahadat saya ketika sholat itu loh. Asyhadu an la ilaha illallah, itu saya yakin betul itu. Itu akan saya gunakan modal terbesar untuk berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Ini penyair ini. Maka tiba-tiba tidak berselang lama mati tadi. Penyairnya wafat. Maka orang-orang ada yang mimpi berjumpa dengan dia. Gimana Tuhan? Kabarnya di akhirat gimana? Alhamdulillah, baik-baik. Semua dosa saya yang kecil, yang besar, terang-terangan, sengaja, tidak sengaja, ataupun sembunyi-sembunyi, semuanya tanpa terkecuali, semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan apa yang bikin kamu seperti itu? Itu loh, waktu penguburan jenazah dulu itu loh, saya mengatakan, saya berharap dengan syahadat saya ini Allah akan ampuni dosa saya. Perkataan itulah Allah terima sehingga semua dosa saya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, Rahman dan Rahimnya Allah itu begitu mudahnya, begitu murahnya kepada hambanya. Ada orang ditimbang di mizan, ternyata amal buruknya lebih banyak daripada baiknya. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, sudahlah, masuk sana ke neraka, masuklah ke jahanam sana. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba tadi diam saja. Wahai hambaku, kenapa kamu gak mau masuk ke neraka? Amal buruk kamu lebih banyak daripada baiknya. Maka hamba tadi mengatakan, ya Allah, saya gak ngira ya Allah. Gak ngira apa? Gak ngira saya ya Allah, Engkau akan tega berbuat seperti ini kepada aku ya Allah. Ya sudah, masuk surga sana kamu. Jadi dengan rasa harap kepada Allah, dengan rasa cinta kepada Allah ini sudah bisa menghapus dosa-dosa dia, sudah bisa menyebabkan dia ke surga. Ini pentingnya rasa harap pada Allah itu seperti itu. Nah, kalau orang sudah berharap kepada Allah, nanti akan timbul rasa cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, seluruh perintah Allah akan terasa ringan untuk dia. Lau kunta sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau memang benar-benar cinta itu mudah saja. Perintah-perintah yang tampaknya berat itu ringan saja. Kayak seperti Qais ketika ditanya oleh Laila, kalau kamu memang benar-benar cinta dengan saya, wahai Qais, kalau kamu memang benar-benar sayang kepada aku, saya minta buktinya. Apa minta kamu? Darah. Saya minta darah kamu itu loh. Langsung dia ambil pisau, disobek tangannya, sobek lehernya, sobek mukanya, berkucuran darah, bersimpah darah tubuhnya itu. Dia ambilkan darah 1 galon mungkin. Saya mau mati, diserahkan pada Laila, ini loh bukti cinta saya kepada kamu. Nah, saya minta darah aja kamu sobek muka, leher, tangan, kenapa? Ya karena saya nggak tahu kamu tuh bau darah saya yang mana. Darah yang muka apa darah yang tangan atau darah yang mana minta kamu itu? Saya sobekkan semua. Itu antara makhluk kepada makhluk. Antara makhluk kepada makhluk, ini cinta yang sangat tidak abadi. Lah kalau makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun 1000 rintangan tidak akan terasa. Wa man ahabba 'abdan haqqa mahabbatihi ahabba aidan ihtimala mihnatihi. Kalau orang itu sudah benar-benar cinta dengan seseorang, maka bukan hanya mencintai yang dicintai tadi, tapi rintangan-rintangan yang datang pun terasa lezat, terasa nikmat. Maka siapa itu namanya? Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau sholat, puasa, sampai badannya itu menguning. Akhirnya berdiri, takbir, nggak kuat, pingsan lagi.
Berdiri lagi sholat, pingsan. Berdiri, pingsan. Berdiri, pingsan. Maka orang yang nggak kenal itu dikira orang gila. Ini ada orang gila ini kenapa di masjid ini? Dipegang tangannya, ditarik, diseret keluar masjid. Ketika beliau diseret, kepala beliau terbentur tiang, kejedot ke tangga-tangga, ke pintu, sehingga badannya itu sampai berkucuran darah. Apa yang beliau katakan ketika itu? Alangkah senangnya diriku, alangkah bahagianya diriku, seumpama tiang-tiang masjid itu jumlahnya 1000 tiang. Sehingga kepala saya semakin banyak terbentur, semakin banyak terjedot, semakin banyak darah yang keluar, akan semakin nikmat rasanya. Karena darah inilah bukti cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah itu nikmat, istighosah nikmat, zikir nikmat. Gak bisa tidur itu gak bisa. Sedang bermunajat kepada Allah, sowan di depan Allah, tengah-tengah kirzian bisa ngantuk itu gak ada. Mana ada orang yang sedang berbicara depan kasih sambil ngantuk itu mana ada. Maulaya salli wa sallim